Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Amri Ilmah, dan ini adalah seri video membaca arti terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran sebanyak 30 juz selama 30 hari. Pertama-tama, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa Al-Quran itu perlu untuk dipelajari dan ditadaburi. Sementara itu, saya sendiri belum pernah membaca arti Al-Quran secara lengkap dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sehingga ini adalah satu usaha dari saya untuk istilahnya memaksa diri saya sendiri agar saya pertama-tama minimal bisa membaca terjemahan dari Al-Quran itu secara lengkap, sebanyak 30 juz. Sebelum nanti akhirnya kita bisa meraih tujuan kita untuk bisa memahami Al-Quran, insya Allah dengan melanjutkan mempelajari tafsirnya, yaitu pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan juga bisa mentadaburi atau merenungkan makna Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini sangat spesial ya, karena kita memasuki juz ke-16, di mana kita tahu bahwa juz ke-16 itu terdapat bagian akhir dari surat Al-Kahfi ya, bersambung dari video sebelumnya. Dan hari ini kebetulan bertepatan dengan hari Jumat. Jadi ini semua saya tidak merencanakan ya, ini memang kebetulan yang sudah diatur oleh Allah. Di mana ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Memang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi secara penuh setiap hari Jumat, yaitu barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Artinya para ulama menafsirkan cahaya ini sebagai petunjuk dan taufik dari Allah yang akan mencegah pembacanya dari perbuatan dosa selama 1 minggu penuh. Dan juga ini akan mendatangkan ketenangan kepada diri kita. Dan ada juga hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhirnya ya. Ya, jadi kita tahu bahwa fitnah Dajjal itu adalah ujian terberat dalam sejarah umat manusia, di mana setiap nabi dan rasul itu selalu diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan manusia tentang datangnya Dajjal suatu saat nanti ketika akan hari kiamat. Nah, membaca surat ini secara rutin itu akan merefresh kewaspadaan kita terhadap fitnah-fitnah Dajjal, di mana surat ini sendiri akan membahas 4 jenis ujian, yaitu ujian iman ya melalui kisah Ashabul Kahfi, ujian harta melalui kisah pemilik 2 kebun, kemudian ujian ilmu melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan terakhir adalah ujian kekuasaan melalui kisah Zulkarnain. Nah, itu sedikit pembuka dari saya. Sebelum melanjutkan ke juz 15, saya juga ingin merecap secara singkat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam juz 15 ya. Jadi, di juz 15 sebelumnya dibuka dengan surat Al-Isra, di mana menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan peristiwa Isra Mi'raj yang melampaui ruang dan waktu dalam 1 malam. Kemudian Allah juga memberikan 12 aturan kehidupan di dalam surat Al-Isra, mulai dari adab terhadap orang tua, kejujuran dalam berbisnis, hingga larangan untuk bersikap sombong. Nah, kemudian masuk ke dalam surat Al-Kahfi dimulai dengan kisah pertama, yaitu kisah Ashabul Kahfi, di mana ada para pemuda yang memilih untuk mengasingkan diri ke dalam gua demi menyelamatkan prinsip dan iman mereka dari penguasa zalim. Dan akhirnya Allah menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Itu 309 tahun Komariah yang setara dengan 300 tahun matahari. Kemudian yang kedua menceritakan kisah tentang pemilik 2 kebun, namun dia adalah orang yang sombong. Dan Al-Quran memperingatkan bahwa kekayaan materi itu adalah sesuatu yang sifatnya fana atau rapuh ya. Harta tersebut bisa hilang dalam semalam apabila kita tidak membarenginya dengan rasa syukur. Dan di situ juga diberikan perumpamaan bahwa dunia ini seperti tanaman hijau yang subur karena hujan,
namun dalam waktu singkat itu bisa mengering dan hancur diterbangkan oleh angin. Dan terakhir, juz 15 ditutup dengan dimulainya kisah Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir melalui ikan yang dibawa oleh Nabi Musa, namun kemudian hidup kembali, di mana ketika ikan itu hidup dan masuk ke dalam laut, itulah titik tempat pertemuan Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, demikianlah rekap singkat dari juz 15. Nah, kita akan memasuki juz 16, di mana saya akan memulai untuk membahas, kita lihat dari strukturnya terlebih dahulu ya, di mana juz ke-16 ini adalah ada bagian akhir dari surat Al-Kahfi ayat 75 sampai 110, kemudian dilanjutkan dengan seluruh isi dari surat Maryam ayat 1 sampai 98 dan juga surat Toha keseluruhannya ayat 1 sampai 135. Di mana pertama di penutup surat Al-Kahfi melanjutkan kisah dari Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir, dan nanti akan terjawab ya mengapa Nabi Khidir melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak masuk akal dan Nabi Musa terus menanyakan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Zulkarnain, seorang raja yang diberikan kekuasaan terbentang dari barat hingga timur. Dan berbeda dengan Fir'aun yang sombong, Zulkarnain menggunakan kekuasaannya itu untuk memperingatkan kaum, kemudian melindungi kaum yang lemah dari bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok besi dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj di antara dua gunung. Kemudian surat Al-Kahfi ditutup dengan gambaran hari kiamat dan penegasan bahwa ilmu Allah itu adalah bahkan lebih banyak daripada seluruh lautan dan samudera. Bahkan apabila seluruh lautan dan samudera itu dilipat gandakan 2 kali lipatnya, tidak mampu untuk menuliskan seluruh ilmu Allah apabila lautan tersebut dijadikan tinta. Dan kemudian setelah Al-Kahfi kita memasuki surat Maryam, di mana surat ini sendiri adalah nama dari ibu Nabi Isa alaihissalam. Ini merupakan surat Makkiyah dan surat yang sangat kental dengan nada-nada kelembutan dan kasih sayang. Ya, di dalamnya ada beberapa segmen ya. Jadi dimulai dengan kisah tentang Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria berdoa dengan lembut. Beliau sudah sangat tua, tulang-tulangnya sudah rapuh, istrinya pun seharusnya sudah tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Namun beliau meminta keturunan kepada Allah dan akhirnya Allah mengabulkannya dengan memberikan anak yang bernama Yahya. Jadi di sini tidak ada kata mustahil bagi Allah ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kisah Maryam, menceritakan seorang perempuan suci yang kemudian hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Kemudian Maryam dicaci maki oleh masyarakatnya dan Allah membelanya dengan cara yang menakjubkan, di mana ketika ia sudah melahirkan bayi Isa, bayi tersebut kemudian bisa berbicara untuk membersihkan nama baik ibunya. Kemudian di bagian selanjutnya ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang merupakan seorang pembuat berhala. Meski ayahnya itu akan mengancam, akan merajamnya, Ibrahim tetap memanggilnya dengan sebutan lembut, wahai ayahku, dan tetap mendoakan keselamatan baginya. Kemudian nanti di akhir surat Maryam juga akan menyebutkan rentetan para nabi yang mulia, lalu memperingatkan tentang generasi setelah mereka yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan ditutup dengan bantahan tegas terhadap anggapan bahwa Tuhan itu memiliki anak. Kemudian kita lanjutkan di juz 16 dengan surat Toha, di mana surat Toha itu sering ditafsirkan sebagai panggilan pelembut wahai manusia kepada Nabi. Ini merupakan surat Makkiyah dan ini adalah surat yang ketika didengar oleh Umar bin Khattab langsung meluluhkan hatinya yang keras hingga akhirnya Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Di dalamnya bagian pertama gitu Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk membuatnya stres dan menderita atau sengsara, memikirkan orang yang tidak mau beriman, gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Musa yang merupakan bagian utama dari surat Toha, menceritakan perjalanan Musa dari
melihat api di Bukit Sinai gitu ya, mendapatkan wahyu, berhadapan dengan para penyihir Fir'aun, membelah lautan, hingga terjadi tragedi umat Bani Israel yang sudah diselamatkan itu menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas saat Nabi Musa sedang pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu. Akhirnya ditutup setelah kisah Nabi Musa menceritakan kembali tentang kisah Nabi Adam yang digoda oleh iblis, dan ditutup oleh pesan yang menenangkan bagi Rasulullah. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dirikanlah sholat dan jangan tergiur dengan kemewahan dunia yang kami berikan kepada mereka. Baik, itu sedikit preview tentang isi dari juz ke-16. Sekarang akan kita lanjutkan dengan membaca bagian akhir dari surat Al-Kahfi. Ya, jadi kita lanjutkan ceritanya ya. Nabi Musa di juz sebelumnya sudah bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian saya rekap sedikit ya. Nabi Musa minta diajarkan ilmunya, ingin ikut Nabi Khidir, dan akhirnya mereka berjalan hingga menaiki satu perahu, namun Nabi Khidir melubanginya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka." Footnote sampai di
pantai sebelah barat ya, perjalanan Zulkarnain, tempat Zulkarnain melihat matahari sedang terbenam di arah barat. Lanjut, Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zolim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari itu bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Footnote, menurut sebagian mufassir, golongan yang ditemui Zulkarnain itu umat yang miskin. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Ini footnote ya. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain, dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas, karena kekurang cerdasan mereka. Lanjut, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ya, footnote-nya Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang berbuat kerusakan di bumi. Dan nanti Ya'juj dan Ma'juj akan kembali keluar menjelang hari kiamat. Ayat 95. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca arti dari surat Al-Kahfi. Baik, kita lanjutkan ya dengan
Surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?" Allah berfirman, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah pelajaran dari kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak." Footnote: Yahya diperintahkan untuk mempelajari Taurat, mengamalkan isinya, dan menyampaikan kepada umatnya. Jadi, kami memberikan hikmah kepada Yahya, itu maksudnya adalah memberikan pemahaman Taurat dan juga pendalaman agama kepada Yahya. "Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia, Maryam, berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Dia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci." Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon korma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian dia, Maryam, membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
"Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Footnote, setelah seluruh alam ini hancur, maka hanya Allah yang kekal. Itu makna dari tadi ya, kamilah yang mewarisi bumi. Lanjut, ayat 41, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.' Dia, ayahnya, berkata, 'Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.' Dia, Ibrahim, berkata, 'Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan dari dirimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.' Maka ketika dia, Ibrahim, sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan dari masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi, dirugikan sedikit pun. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dengan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali? Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Footnote, Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya, sehingga dia menemui Allah seorang diri. 81, dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Footnote, mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepadanya Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ya, ini saya catat. Ayat 97 ya, bahwa Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa manusia. Jadi biar kita bisa ngerti gitu ya, memahami isi dari Al-Quran. Dan di sini juga disebutkan lagi apa sih tujuan dari Al-Quran, agar dengan itu kita dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan juga kita dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ayat 98 terakhir, ini ayat terakhir di surat Maryam. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum itu? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca arti dari surat Maryam. Sekarang kita akan lanjutkan membaca arti dari surat Toha, surat ke-20 di dalam juz 16. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas Arasy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Footnote, maksud ayat ini adalah tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa, karena Allah mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara yang rendah. Ayat 8, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Jadi Nabi Musa diminta untuk melepaskan sendalnya, karena sedang berada di lembah yang suci, disebutnya tua. Ayat 13, Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Pengganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas." Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku." Footnote, Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang sangat kejam. 26. Dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan keberadaan dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku." Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar dia senang dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Footnote, yang terbunuh adalah seorang bangsa Kipti yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israel, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 15. Kemudian Nabi Musa datang ke negeri Madian itu untuk melarikan diri. Di sana dia dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan salah seorang putrinya dan menetap beberapa tahun lamanya. Lanjut ya, ayat 41. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaranku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Maka pergilah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, "Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Footnote, Bani Israel pada waktu mereka berada di Mesir adalah di bawah perbudakan Fir'aun. Mereka dipekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota dengan kerja paksa. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun agar mereka semua dibebaskan. Ayat 48, "Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak memperdulikannya." Dia Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?" Dia Musa menjawab,
Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia Firaun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu?" Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam suatu kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran." Footnote, yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda kenabian Musa alaihissalam. Pada pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun, yang diperlihatkan itu baru 2 mukjizat, yaitu tongkat Nabi Musa menjadi ular dan tangannya menjadi putih bercahaya. Dia Fir'aun berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka." Dia Musa berkata, "Perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari atau duha." Maka Firaun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada mereka, para penyihir, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Nanti Dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-ngadakan kebohongan." Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Mereka, para penyihir berkata, "Sesungguhnya 2 orang ini adalah penyihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini." Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan?" Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir, dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang." Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberikan izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal sisaannya." Mereka para penyihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami, dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup untuk dapat bertobat.
Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia, yaitu surga-surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Footnote, jadi memukul laut itu dengan tongkatnya untuk membelah lautan. Lanjut, kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu manna dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemudian Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjian dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Jadi footnote-nya, mereka disuruh membawa perhiasan dari emas milik orang-orang Mesir. Lalu oleh Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakan dalam satu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak sapi. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Ayat 88, kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tetapi Musa telah lupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi percobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Footnote, yang dimaksud dengan jejak Rasul di sini adalah ajaran-ajarannya. Menurut paham ini, Samiri mengambil sebagian ajaran Musa, kemudian dilemparkannya ajaran-ajaran itu sehingga dia menjadi sesat.
Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud dengan jejak Rasul adalah jejak telapak kuda Jibril alaihissalam. Artinya, Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak telapak kuda itu, lalu melemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan, sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Dia Musa berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan engkau pasti akan mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak mungkin engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian kami pasti akan menghamburkan abunya ke dalam laut. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Footnote, tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali. Ayat 103, mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezoliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zolim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Ya, di sini surat Toha ayat 113. Disebutkan lagi ya. Jadi Al-Quran sudah dimudahkan dan diulang-ulang isinya. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena biar orang-orang itu bisa bertakwa dan bisa memberikan pengajaran bagi kita semua. Jadi namanya manusia ya, halus perlu direpetisi berkali-kali, diulang-ulang. Biar kita bisa lebih paham dan bisa mengikutinya. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Footnote, Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril kalimat demi kalimat sebelum Jibril selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad
menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Tadi ada doa ya, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan dan Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Lanjut ya, ayat 116. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Footnote, yang dimaksud durhaka di sini adalah melanggar larangan Allah karena lupa tidak sengaja sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surat ini. Dan yang dimaksud dengan sesat adalah mengikuti apa yang dibisikkan setan. Kesalahan Adam, meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, sudah dinamai durhaka dan sesat karena tingginya martabat Adam alaihissalam. Dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pimpinan-pimpinan agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang, sebagaimanapun kecilnya. 122. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Allah memilih Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi orang yang dekat kepadanya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ayat 123. Cara agar tidak sesat dan tidak celaka, yaitu mengikuti petunjuk. Apa petunjuk? Ya, petunjuk itu adalah Al-Quran ini yang sudah diturunkan kepada kita. Ya, di sini disebutkan biar kita tidak sesat, tidak celaka, kita harus mengikuti Al-Quran. 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di hari kiamat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Jadi ini ayat 130. Waktu-waktu diperintahkan untuk bertasbih. Di sini disebutkan sebelum matahari terbit, ya, jadi setelah sholat subuh sampai sebelum terbit,
sebelum terbenam dan pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Ya, lanjut 131. Dan janganlah engkau belalakkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan pada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya Al-Quran diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, tadi adalah ayat terakhir dari surat Toha, yaitu ayat 135, dan sekaligus ayat terakhir di juz 16 ini. Kita telah menyelesaikan membaca arti dari juz 16. Nah, ini sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang tadi sudah saya baca gitu ya. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah berbagai pelajaran di juz 16 tadi gitu ya, temanya itu berpusat pada kasih sayang, Ar-Rahman, kelembutan dan juga pemeliharaan Allah yang melampaui batas-batas akal pikiran manusia. Jadi di sini ada beberapa pelajaran. Jadi yang pertama adalah di akhir surat Al-Kahfi itu ada rahmat yang sebenarnya menyamar sebagai tragedi, di mana Nabi Khidir itu melakukan sesuatu yang di luar logika atau akal pikiran dari Nabi Musa gitu ya. Jadi Nabi Khidir kemudian melubangi perahu, membunuh seorang anak kecil, dan juga memperbaiki tembok satu rumah yang mana sebenarnya penduduk negeri tersebut itu tidak bersikap baik kepada mereka. Jadi sesuatu yang awalnya terlihat sebagai satu kerugian gitu ya, misalkan perahu yang dirusak atau tragedi yang menyedihkan seperti anak yang kemudian dibunuh, itu sebenarnya adalah skenario Allah untuk menyelamatkan hambanya dari keburukan yang jauh lebih besar. Misal nanti perahunya dirampas oleh seorang raja yang zalim, atau anak tersebut ketika sampai dewasa dia menjadi seorang yang kafir dan menyusahkan orang tuanya. Maka ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru berprasangka buruk pada satu ketetapan dari Allah saat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, itu adalah hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kekuasaan itu sebagai alat pelindung. Jadi kisah Zulkarnain, di mana Al-Quran memperlihatkan standar emas seorang pemimpin, di mana ketika diberi kekuasaan absolut, yaitu Zulkarnain dapat melakukan apa saja yang diinginkannya, ia tidak menggunakannya untuk menjajah atau memperbudak seperti Firaun. Namun sebaliknya, ia mendatangi kaum-kaum yang berbeda untuk memberikan peringatan dan juga untuk melindungi kaum yang lemah dan juga ada ancaman dari bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi kekuasaan sejati itu adalah tentang pelayanan dan juga perlindungan. Kemudian yang ketiga, hikmahnya tentang keterbatasan logika manusia di hadapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, di mana dikisahkan Nabi Zakaria yang sudah tua, sedangkan istrinya juga mandul, kemudian juga ada kisah mengenai
Maryam gitu ya, yang tanpa sentuhan laki-laki namun bisa melahirkan ya. Jadi istri dari Zakaria melahirkan anak padahal sudah tua dan mandul, dan juga Maryam melahirkan seorang bayi Isa walaupun tidak pernah disentuh oleh laki-laki ya. Jadi kisah tersebut mengajarkan kita untuk jangan pernah berhenti berdoa dan berharap, karena situasi yang secara logika itu kita merasa sudah tidak masuk akal atau mustahil. Karena bagi Sang Pencipta, bagi Allah yang mengatur segala hal, untuk menolong hambanya itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Kemudian yang keempat, surat Maryam juga sangat kental dengan nada-nada kasih sayang. Yaitu salah satu puncaknya adalah adegan ketika komunikasi Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang merupakan seorang pembuat berhala. Meskipun Nabi Ibrahim kemudian diancam akan dirajam, Ibrahim tetap menggunakan panggilan yang sangat penuh cinta kepada ayahnya, "Wahai ayahku," dan juga mendoakan keselamatannya. Ini membuktikan bahwa keimanan yang tinggi seharusnya melembutkan hati seseorang, bukan malah membuatnya menjadi kasar dan arogan kepada keluarganya. Dan yang kelima, ada skenario penjagaan dari Allah yang sempurna ketika kita melihat kisah Nabi Musa, di mana Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa diselamatkan ya, Allah mengatur satu skenario bahwa Nabi Musa itu yang masih bayi kemudian dihanyutkan ke sungai, dipungut oleh keluarga Fir'aun itu sendiri, dan bahkan langsung dibesarkan di dalam istana yang nanti akan menjadi musuhnya sendiri, musuh dari Fir'aun tersebut. Jadi pesannya itu adalah bahwa jika Allah sudah memutuskan untuk melindungi seseorang, bahkan tempat yang paling berbahaya sekalipun, itu akan menjadi benteng dan tempat yang paling aman. Ya, secara garis besar, juz 16 ini berpesan bahwa jalan hidup manusia itu penuh dengan teka-teki, penuh dengan tanda tanya, kemustahilan, mara bahaya, sesuatu yang tidak masuk akal. Namun selama kita percaya kepada Allah, menjaga ketulusan hati, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih kemudinya untuk menjaga kita, untuk merawat kita, membela kita, membantu kita untuk melewati semua itu dengan baik. Ya, dan kemudian tadi juga ya, ada tentang surat Al-Kahfi yang sudah saya sebutkan di awal, di mana apabila kita bisa menghafal 10 ayat pertama dan terakhir dan juga mengulang-ulangnya setiap hari Jumat, membacanya setiap hari Jumat, maka insya Allah kita akan dilindungi dari fitnah terbesar manusia, yaitu fitnah Dajjal. Karena surat ini akan selalu merefresh ingatan kita agar kita waspada terhadap 4 titik kelemahan manusia. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ada 4 ujian manusia, yaitu ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan juga ujian kekuasaan. Melalui 4 kisah juga diceritakannya. Jadi apabila kita membacanya, menjadi ingat setiap minggunya, maka insya Allah ketika kita nanti ada ujian terakhir dan terbesar berupa Dajjal, kita akan waspada, kita tahu bahwa itu tidak benar, dan kita akan selamat dari ujian terbesar manusia tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan juz 16. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Saya minta maaf apabila ada salah dalam kata atau penyebutan. Sesungguhnya kesalahan berasal dari diri saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.